Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wali. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali saya Yusuf Srini sebagai host kali ini bisa bertemu kembali dengan para wali sekalian. Apa kabarnya para wali sekalian di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada episode biduan kali ini saya ditemani oleh Dr. Riri Handayani, spesialis PHT dan kepala dan leher. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Yusni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kedatangannya, Dok, di acara biduan Bincang Dunia Kesehatan. Kali ini episodenya tentang memperingati hari Pendekatan sedunia. yang bertepatan dengan tanggal berapa, Dok? Bersama 3 Maret setiap tahun. Pada kali ini dokter akan sharing untuk tentang mengenal penyebab gangguan pendengaran. Ya. Barangkali dokter sudah mau dimulai, silakan ya. Terima kasih Bu Yusni atas waktunya. Selamat pagi para wali. Perkenalkan saya Dr. Riri Handayani, spesialis telinga dan kepala dan leher. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 3 Maret setiap tahunnya. Saya ingin berbagi mengenai pentingnya kesehatan telinga dan pendengaran. Untuk itu kita mulai saja. Ini akan saya sedikit berbagi mengenai mengenal penyebab gangguan dengar. Setiap tahunnya tanggal 3 Maret kita memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Nah, yang tahun ini temanya mengenai Ear and Hearing Care for All. Let's make it atau kenapa pendengaran ini penting untuk kita semua. Gangguan dengar itu merupakan permasalahan serius. Saat ini sekitar 1,5 miliar penduduk dunia itu terpengaruh mengenai gangguan pendengaran. Itu sekitar 20% dari jumlah seluruh penduduk dunia. Gangguan dengar ini range-nya mulai dari yang ringan sampai yang sangat berat. Dan jumlah kasusnya setiap tahunnya semakin meningkat. Bahkan pada tahun 2050 nanti diperkirakan jumlah orang yang terkena gangguan pendengaran itu sampai 2,5 miliar. Dan hal ini menyebabkan biaya kesehatan yang sangat besar. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Sekitar 700 juta orang memerlukan biaya layanan untuk rehabilitasi pendengaran. Karena kalau sudah terjadi gangguan pendengaran yang anak itu tidak bisa lagi untuk kembali seperti normal sedia kala. Nah, gangguan pendengaran itu apa sih? Gangguan pendengaran adalah kehilangan pendengaran di salah satu atau kedua telinga. Tingkat penurunan gangguan pendengaran bisa terbagi menjadi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, apa saja sih yang bisa menjadi gangguan pendengaran? Pertama-tama kita lihat dulu anatomi atau proses terjadinya kita bisa mendengar. Di sini ada gambar telinga. Telinga kita itu terbagi 3 ya. Ada telinga luar yang dari dalam telinga dan liang telinga. Kemudian telinga tengah yang dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran tuberculous atau saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorok. Kemudian yang penting lagi ada telinga dalam. Ini berbentuk seperti rumah siput yang isinya ada saraf-saraf pendengaran kita, dan sebelahnya berkaitan dengan organ keseimbangan. Apabila ada masalah dari salah satu atau kombinasi telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, apa saja sih gejala-gejala dari gangguan pendengaran? Anda mungkin mengalami gangguan dengar jika sering meminta seseorang untuk mengulang pembicaraan. Saya lagi berbicara, tiba-tiba nggak jelas, jadi minta diulang. Itu
mungkin salah satu dari gangguan dengar. Kemudian sering menyalakan radio, televisi, musik dengan suara yang sangat keras. Kemudian juga telinga Anda ada suara berdenging atau tinnitus. Itu juga merupakan salah satu gejala dari gangguan dengar. Kemudian orang di sekitar Anda beritahu Anda kalau Anda tuh berbicara dengan sangat keras, atau Anda sangat kesulitan untuk mengikuti pembicaraan karena tidak jelas suaranya. Kemudian gangguan dengar ini juga bisa dialami pada anak-anak ya. Kalau pada anak-anak biasanya gejalanya adalah dia tidak merespon suara, misalnya dipanggil atau diajak bicara tidak merespon. Kemudian gejala yang lain adalah keluar cairan dari telinga ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian apabila diajak bicara ini tidak memahami apa yang Anda katakan dengan benar, jadi tidak nyambung. Kemudian bisa juga sering mengalami nyeri berulang pada telinga atau ada terasa tersumbat. Kemudian pada anak-anak bisa juga terlambat mulai bicara atau perkembangan bicaranya tidak sesuai dengan usianya. Nah, akibatnya apa ini kalau misalnya terjadi gangguan pendengaran pada orang dewasa ini bisa mengganggu dalam hal berkomunikasi. Kemudian jadinya memberikan dampak emosional dan hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Kadang yang ditunjukkan itu tidak terlihat langsung ya, jadi bisa aja dia menarik diri dari lingkungan karena tidak bisa mengerti dari percakapan. Kemudian pada anak-anak ini dapat mempengaruhi nilai akademik atau prestasi belajarnya atau juga mengganggu perkembangan bicaranya. Nah, penyebab utama gangguan dengar ini ada 5 sebab utamanya. Yang pertama itu bisa kotoran telinga, kemudian congek atau otitis media, stimulatif kronis ini ya, infeksi telinga tengah yang sudah terjadi lama yang gejalanya ada keluar cairan dari telinga. Kemudian tuli akibat bising, ini bisa karena bising lingkungan ataupun bising karena misalnya mendengarkan musik atau earphone yang terlalu keras dalam waktu yang lama. Kemudian tuli pada orang tua atau tuli yang karena usia, jadi sudah penurunan dari fungsi saraf pendengarannya. Bisa juga pada bayi tuli sejak lahir atau tuli komunitar yang terjadi karena gangguan pada masa pembentukan janin atau kehamilan. Ini yang paling banyak yang mana itu bisa berbeda ya urutannya tergantung tempat dan waktunya. Jadi ya kadang paling tinggi kotoran telinga, kadang infeksi telinga ataupun sebab yang lain tergantung tempatnya. Nah, kita harus mengenali gangguan dengar ini sedini mungkin, seawal mungkin, karena sebenarnya 60% dari gangguan dengar ini disebabkan oleh hal yang bisa kita cegah sebenarnya. Kita bahas lebih lanjut ya dengan kondisi, sehingga identifikasi atau pengenalan dan screening pada berbagai tahapan usia ini apabila sudah mulai ada gejala dengar sangat penting, terutama ini pada bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian juga pada anak pra dan usia sekolah, apakah dia ada infeksi telinganya, apakah prestasi belajar terganggu atau tidak, bisa juga disebabkan oleh gangguan dengar sebenarnya. Kemudian pada orang-orang yang bekerja di lingkungan yang bising seperti kerja di pabrik ya, dan bekerja dengan mesin, atau juga yang sering terpapar dengan zat kimia. Kemudian pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang bisa mengganggu saraf pendengaran, dan juga pada orang-orang dengan usia yang sudah lanjut. Nah, ini gambarannya cara menjaga kesehatan telinga itu bagaimana. Pertama nanti adalah cara membersihkan telinganya dengan benar, bagaimana dijaga supaya tidak memasukkan benda apapun ke dalam liang telinga ya. Karena sebenarnya telinga kita sudah diciptakan untuk bisa membersihkan liang telinganya sendiri. Jadi tidak perlu kita mengorek-orek atau memasukkan zat-zat tertentu untuk membersihkan telinga, karena malah mungkin bisa menyebabkan kerusakan, sehingga malah menyebabkan penyakit. Kemudian hindari telinga ini dari terpapar suara yang keras dalam waktu yang lama. Jadi memang harus ada waktu untuk istirahatkannya. Berapa lama tergantung dari isi lingkungannya, berapa desibelnya. Di WHO itu dianjurkan pada
tingkat bisingnya lebih dari 85 desibel itu maksimal itu selama 8 jam. Kenaikan desibelnya ini mengurangi maksimal paparannya supaya tidak terjadi kerusakan saraf pendengaran, karena kalau saraf pendengaran sudah rusak itu kemungkinan untuk bisa kembali itu sesaat permanen jadinya. Kemudian ini yang suka dialami anak muda zaman sekarang ya, mungkin yang suka dianggap biasa yang menggunakan earphone atau headphone itu dalam waktu lama dengan volume yang keras, ini juga bisa menyebabkan gangguan saraf pendengaran. Nanti ada rumusnya, rumus 60-60 dalam penggunaan earphone atau headphone ini, yaitu dari volume maksimal itu hanya 60% sebaiknya ada. 60-nya itu adalah 60 menit atau cuma 1 jam dalam 1 hari supaya saraf pendengaran kita tidak terganggu. Jadi ini penting ya, karena ya kan anak-anak mencegah ya dok. Mencegah. Kemudian jaga telinga ini supaya tidak lembab dan kering ya, supaya tidak mudah organisme untuk bisa tumbuh atau menimbulkan penyakit. Dan apabila sudah mulai ada keluhan, sebaiknya lakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter THT. Ini saya mengutip sebuah quote dari Helen Keller. Blindness separates us from things, but deafness separates us from people. Yang kira artinya kebutaan memisahkan seorang itu dengan menjaga sekitarnya, tapi ketulian ini menyebabkan seorang terpisah dari orang-orang sekitarnya. Itu makanya pentingnya dari menjaga pendengaran dan kesehatan telinga kita. Iya, terima kasih dok pemaparannya. Gimana para wargi sekalian? Banyak yang tertarik dengan cara mencegah pendengaran, tentu saja ya, karena pendengaran sangat penting ya dok. Apalagi tadi telah diuraikan dan telah terbuktikan bahwa kalau kita kurang mendengar, tentu saja kita akan menarik diri karena merasa, atau ada juga yang sering marah-marah karena perasaan orang lain sering membentak, padahal pendengarannya yang terganggu. Bagi para warga sekalian di rumah, apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat. Insya Allah Dokter Riri akan menjawab. Sebelumnya sambil menunggu pertanyaan dok, saya juga akan memperkenalkan Dokter Riri, itu dokter THT di RSUD Cicalengka. Prakteknya dari hari apa dok? Dari hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai selesai. Karena Sabtunya dipakai untuk operasi ya dok biasanya. Ya, jadi di RSUD Cicalengka ini udah ada operasi apa aja dok untuk THT? Untuk THT sudah ada untuk operasi amandel, terutama kemudian operasi sinus juga sudah bisa dilakukan di Cicalengka. Tapi misalnya ada tumor-tumor yang kecil di tenggorokan atau di hidung mungkin bisa juga kita kerjakan. Di mulut bisa dok, misalkan ada benjolan-benjolan itu bagian dokter gigi atau dokter? Misalkan di bawah lidah ada benjolan bawah lidah atau itu maksudnya? Biasanya di amandel mungkin misalnya. Oh, di amandel kalau THT. Iya. Silahkan para warga sekalian yang mau berobat ke dokter THT apabila menggunakan BPJS tentu saja meminta terlebih dahulu rujukan dari Paskes 1. Ini barangkali ada yang mau bertanya. Pertanyaannya dok, jadi katanya bagaimana cara membersihkan telinga yang benar? Itu paling sering ya, kita kan sering merasa ini telinga kita yang harus dibersihkan setiap hari itu rasa kotor itu pasti ada sesuatu yang kotor di telinga kita, kan belum tentu juga ya. Untuk membersihkan telinga itu yang paling baik adalah tidak dikuat-kuat atau tidak dimasukkan apapun ke dalam liang telinga, karena telinga kita ini sudah memiliki mekanisme untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu lagi kita mengorek-ngorek atau memberi obat tetes ya, atau mungkin yang sekarang pernah populer itu ada candle, itu sebaiknya tidak dilakukan ya, karena kotoran telinga sendiri itu ada fungsinya. Jadi kotoran telinga ini yang normal itu biasanya warnanya kuning keemasan, kemudian dia lengket ya, konsistensinya itu wajar karena telinga kita ini ada
harus dijaga ya, kelembapan pH-nya supaya organismenya yang tinggal di telinga kita ini bisa tumbuh normal. Sementara kalau misalnya kita korek-korek sehingga mengganggu keseimbangan dari organisme telinga, malah menimbulkan misalnya jamur bisa tumbuh karena yang normal itu yang telinga itu pH-nya asam, jadi kalau kita korek-korek malah jadi cenderung menjadi basah sehingga lebih mudah terinfeksi. Jadi boleh nggak pakai korek kuping itu di bagian luarnya aja gitu dok, nggak bagian ke dalam? Jadi kita cukup bersihkan dalam telinga sampai muara yang sampai muaranya aja. Ke dalam ya, itu yang sering nanti juga keluar sendiri gitu iya, ya? Betul. Kalau misalnya terasa tersumbat ya karena misalnya penggunaan earphone atau aktivitas kita ini ya yang sudah kita sadar sudah telinga dan sudah terlanjur masuk, itu jangan dicoba untuk dibersihkan sendiri karena ya mungkin bukannya malah semakin bersih tapi terdorong ke dalam nantinya ya. Dan kita takutkan di situ kan di dalam ada bintang telinga. Kalau misalnya kita terlalu dalam bisa melukai atau merobek bintang telinga. Ada yang itu dok, ada yang udah ketergantungan pengen dikorek kuping selalu karena gatal katanya, itu kenapa ya dok gatal? Iya, kan sebenarnya itu yang itu kan ada kulit ya, itu kulit akan berganti setiap hari ya, dan proses terlupasnya kulit itu kan memang menimbulkan kesehatan karena semakin dikorek justru jadi kulitnya semakin terkelupas dan itu malah jadi semakin gatal. Jadi sebaiknya kalau udah terasa gatal diperiksakan dulu telinganya apakah memang cuma kotoran telinga atau ada sebab yang lainnya. Nanti diperiksa dengan dokter menggunakan alat melihat ke dalam telinga menggunakan otoskop. Untuk pencegahan dok, apa harus kita memeriksakan rutin juga ke dokter THT gitu? Tidak hanya mulai ada gejala timbul atau keluhan timbul baru periksa, atau emang harus ada jadwal khusus ke dokter THT dok? Ya kalau misalnya belum pernah diperiksakan, memang disarankan kita memeriksakan rutin ke dokter THT setiap 6 bulan sekali, atau apabila sudah mulai timbul gejala apapun itu, gejalanya terasa tersumbat, telinga gatal atau keluar cairan rasanya atau kurang pendengaran, telinga berdenging, lebih baik untuk mengetahui sebabnya ya daripada menunda-nunda, lebih aman untuk kita periksakan karena tidak boleh sembarangan juga kita meneteskan obat tetes yang ada di pasaran ya, harus sesuai dengan indikasinya. Iya, terima kasih dok. Ini ada juga pertanyaan lain dok. Katanya kalau bekerja dalam ruangan dengan suara bising setiap hari, bagaimana perawatannya supaya tetap dapat mendengar dengan baik, katanya dok? Oke, ya harus diperhatikan juga bisingnya itu kira-kira berapa desibel dan berapa lama sehari ya. Memang kan tapi orang awam kan susah dok ngukur untuk sebenarnya sekarang sudah banyak sih aplikasi ya yang ada di HP mengukur bising lingkungan. Jadi kalau misalnya lebih 85 desibel itu maksimal selama 8 jam. 85 desibel. Jadi kita pendengarannya harus di bawah 85 desibel. 85 dan memang sebaiknya sering beristirahat mungkin ya. Apabila berada dalam lingkungan yang bising tidak bisa dihindari gitu, mungkin kita bisa memakai earplug atau earmuff atau sumbat telinga. Terutama pada pekerja yang bekerja di pabrik mungkin ya, biasanya mereka dibekali itu. Cuma karena suka pada malas makainya karena memang kurang nyaman ya. Tapi itu tujuannya. Tapi lebih baik pakai sumbat telinga ya dok, daripada kita efeknya nanti mungkin tidak dirasakan sekarang. Iya, setahun 2 tahun mungkin belum ya dok. Biasanya 10 tahun atau 15 tahun kemudian baru mulai rasa pendengarannya lebih dibandingkan sekitarnya kok lebih cepat kurang mendengar. Iya. Sayang sekali ya, investasi kita kan ini kesehatan harus dijaga. Kalau bukan sama kita sendiri mau siapa-siapa lagi. Silahkan kembali kepada para wargi sekalian yang mau bertanya. Masih ada kesempatan waktu untuk Dokter Riri menjawab. Ini bisa sekalian nih menjelaskan. Boleh dok tambahkan.
kenapa kita memperingati Hari Pendengaran sebenarnya setiap tanggal 3 Maret. Iya. Filosofinya soalnya, Bu. Iya dok, itu kenapa tuh? Iya, kan jadi angka 3 itu bentuknya seperti Telinga. Betul, tiga dan bulan Maret itu juga bulan 3. Tiga. Jadi lambangkan kedua telinga kita. Makanya Hari Pendengaran sebenarnya diperingati setiap tanggal 3 Maret. 3, betul dok. Baju dokter juga ada tanggal 3-nya, itu telinga. Telinga ini. Jadi bukan sembarang 3, itu telinga. Ini telinga, jadi ada filosofinya. Oh iya, seperti itu ya dok, ternyata baru tahu. Kemudian ini dok, pertanyaannya, bagaimana mencegah kerusakan saraf pendengaran? Iya, ini kerusakan saraf pendengaran ini biasanya sudah mulai dialami pada yang usianya sudah lebih lanjut ya. Biasanya penyakit ketulian pada usia lanjut disebutnya presbikusis ya, dia dialami normalnya di atas 65 tahun. Tapi bisa lebih cepat ini. Kenapa bisa lebih cepat kerusakan saraf pendengarannya? Satu, pertama dulunya mungkin sering terpapar bising, satu. Kemudian bisa juga penyakit-penyakit sistemik seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi yang mempengaruhi saraf pendengaran. Karena pembuluh darah dari saraf pendengaran kita ini tidak ada cabangnya gitu. Jadi apabila ada sumbatan misalnya karena kolesterol atau gangguan pembuluh darah tinggi, dia tersumbat sehingga suplai darah ke saraf pendengaran tidak ada, jadi cepat rusak. Jadi bisa terjadi pada orang-orang yang punya penyakit sistemik tadi. Sehingga untuk mencegahnya ada baiknya kita harus rutin check up gitu ya. Kalau punya darah tinggi atau punya penyakit diabetes atau kolesterol atau Cek ke dokter THT juga, di samping ke dokter dalam gitu. Ya, jadi cek juga ke dokter THT. Biasanya gejalanya awalnya suka mulai telinga berdenging, gitu. Jadi ada hubungannya ya dari penyakit-penyakit dengan gangguan pendengaran, karena apabila tidak dijaga ya, karena memang normal ya saraf pendengaran akan menurun fungsinya, tapi kita akan bisa menjaganya agar tidak lebih cepat untuk kerusakannya. Dan tadi yang dijelaskan saraf pendengaran juga bisa rusak karena bising ya, jadi ya pemakaian earphone atau headphone itu memang tidak boleh terlalu berlebihan terlalu lama. Yang tadi rumus 60-60 itu harus diperhatikan. Jadi maksimal itu 60% dari volume maksimal dari gadget kita, misalnya HP. Jadi di setnya 60%. Biasanya kan memang kalau kita ngeset gadget kita lebih dari 60% suka ada peringatan ya. Iya. Nah itu terlalu keras ini bisa pengaruhi saraf pendengaran kita. Dan memang waktunya itu disarankan tidak lebih dari 60 menit. Nah, setelah sudah 60 menit itu istirahatnya berapa lama ya? Sekitarnya gitu. Sebenarnya menurut teori itu 24 jam. Jadi dalam sehari itu maksimal cuma 60 menit untuk menggunakan earphone secara terus-menerus. Kalau mau kita terpaksa nih harus memakai earphone atau headphone dalam waktu lama, mungkin volumenya bisa diperkecil lagi atau mengubah metodenya dengan diganti, jangan pakai earphone, dia bisa pakai speaker saja. Gitu. Itu dok, padahal kalau udah tinnitus itu nggak nyaman ya dok. Tinnitus itu namanya bagus tapi kalau sudah mengalami tidak enak. Telinganya berdenging kayak ada serangga terus ya. Jadi kita kayak bawa-bawa serangga. Itu sebenarnya harus diperiksakan nanti diketahui penyebabnya apa ya dok. Jadi diobati sesuai dengan sebabnya. Kalau misalnya karena gangguan dengar, apakah nanti perlu bantuan alat bantu dengar, atau misalnya ada ternyata penyakit sistemik, nah itu yang harus diobati dan kontrol secara rutin. Ya, dok. Itu penyakit pada usia lanjut, tapi tidak menutup kemungkinan pada anak muda juga yang sering menggunakan earphone. Makanya anak muda yang sering menggunakan earphone, ingatlah investasi kesehatannya dijaga dengan baik. Ya, kemudian kan ternyata ya tadi ya sebab yang pertama tadi ya. Oke, saya kembali yang sebab utama nih. Nah,
Sebab utama itu satu kotoran telinga. Nah, kita padahal sepele saja ya, kotoran telinga tersumbat itu bisa mengganggu pendengaran kita. Sebaiknya dicek juga nih nanti sama dokter THT kan dilihat mulai dari telinga luarnya, telinga tengahnya ataupun telinga dalamnya apakah akan ada gangguan atau sumbatan. Apabila ada sebaiknya itu dulu yang diobati gitu. Betul. Nah yang kedua memeriksakan diri ke dokter THT ya dok ya. Iya, kemudian nih kotoran telinga ini karena cara pembersihan telinga tadi ya yang kurang tepat malah justru menumpuk malah jadi tersumbat. Jadi ya jangan hanya padahal itu permasalahannya hanya kotoran telinga masalah sepele tapi bisa berakibat besar pada pendengaran kita. Jadi tindakannya bisa dilakukan di poliklinik. Apa aja sih dok yang biasanya dilakukan kalau kita misalkan berobat ke dokter THT? Pemeriksaannya apa aja tuh? Oke, untuk telinga ini ya spesialnya. Untuk telinga ini pertama kita akan melihat dari telinganya apakah ada kelainan, apakah ada nyeri, kemudian dilihat biasanya dengan alat otoskop berikan cahaya kepada ke liang telinganya apakah ada kotoran kah atau ada infeksi. Jadi jangan menduga-duga sendiri atau bisa dibersihin sendiri, dikorek-korek sendiri atau diberi obat tetes sendiri. Nah itu mungkin malah bisa menyebabkan liang telinganya infeksi. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran karena liang telinga yang bengkak itu bisa menyumbat aliran suara sehingga tidak sampai ke gendang telinga gitu. Yang kedua ini juga yang congek nih sering juga soalnya ada di poli THT. Iya. Masih ada ya dok? Masih banyak di sini. Itu kan biasanya awalnya dari flu kalau nggak salah ya dok? Iya, biasanya dari infeksi saluran nafas atas ya, misalnya karena hidung tersumbat ataupun radang tenggorokan. Nah itu ada saluran tadi yang saya sebut namanya tuba eustachius ya, tuba eustachius. Jadi saluran itu karena infeksi di tenggorokan ada saluran ke telinga ya dok. Jadi harusnya mencegahnya dengan diobati awal-awal flu-nya ya. Iya, jadi kan di atas tenggorokan lebih tepatnya di belakang hidung itu ada daerah namanya nasofaring. Nah itu adalah tempat keluarnya saluran tuba eustachius ya, saluran yang menghubungkan antara telinga tengah yang ada tulang-tulang pendengaran dengan belakang hidung atau nasofaring. Nah di situ fungsinya untuk menjaga tekanan. Jadi kalau misalnya ada sumbatan, misalnya karena pilek tersumbat, jadi kadang gejalanya telinga terasa sakit, tidak nyaman atau pendengaran menurun gitu. Bindeng betul. Jadinya belum tentu sebab telinga tidak mendengar itu hanya dari telinganya, bisa juga dari tadi ya gangguan dari tulang eustachius itu contohnya pada infeksi saluran nafas atas tadi ya, pilek, batuk atau radang tenggorokan. Terima kasih dok. Barangkali para warga sekalian di rumah ada yang masih mau bertanya, silahkan tulis di kolom chat. Insya Allah akan saya bacakan dan dokter Riri akan menjawab. Dok sebentar ya dok, ini ada yang mau bertanya dulu di luar topik, nanyain jadwal dokter kulit. Polikulit itu bukanya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tutup dulu, kemudian buka kembali Jumat, Sabtu. Jadi bukanya setiap hari kerja kecuali hari Kamis. Silahkan bagi para wargi yang mau ke dokter kulit, dokter THT, alhamdulillah dokter poliklinik di RSUD Cicalengka sudah semakin lengkap. Mata udah sampai bisa operasi ya dok, dokter THT juga udah bisa sampai operasi. Tentu saja yang terdahulu-dahulu poli bedah umum udah bisa operasi, kemudian dokter kandungan juga untuk kasus-kasusnya sudah bisa operasi sampai seksio. Berkat dukungan dari masyarakat Kabupaten Bandung semuanya, RSUD Cicalengka akan semakin memperlengkap pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan RSUD Cicalengka. Belum ada yang mau ditanyakan dokter, barangkali ada yang mau ditambahkan dok? Iya, ini mengenai penyebab gangguan dengar karena congek ini ya. Oh ya, silakan dok. Saya mau menjelaskan lagi, ini sebenarnya karena bisa dicegah ya.
Karena sayang kalau misalnya infeksi dari telinga tengah ini sampai menyebabkan kerusakan ke saraf pendengaran. Karena kalau sudah ke saraf tadi ya permanen ya, lebih sulit untuk kembali fungsinya. Nah, kalau misalnya sudah mulai ada gejala keluar cairan dari telinga, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter THT. Jangan mencoba cuma sendiri, apa tetes-tetes sendiri gitu, karena nanti semakin parah ya, semakin parah. Nah, tadi kan kalau ini sebabnya adalah dari infeksi di telinga tengah kita, dan biasanya gendang telinganya pasti akan bolong atau berlubang. Tuh, jadi kita harus mengobati infeksinya sehingga tidak makin parah nanti gangguan pendengarannya, karena kasus untuk kasihan dok ya, apalagi seringnya terkena pada anak-anak. Betul, seringnya pada anak-anak, karena selain memang daya tahan tubuh anak-anak belum sempurna stabil pada orang dewasa, jadi lebih cenderung mengalami batuk pilek atau infeksi saluran nafas atas ya. Akhirnya komplikasi bisa disebutkan ya, menyebabkan kelainan di telinganya, dan ini nanti mengganggu proses belajarnya anak-anak tadi. Makanya kenapa pada anak-anak bisa mengganggu prestasi belajar. Iya, karena kan telinganya tidak mendengar atau sakit, jadinya dia tidak konsentrasi, tidak mengerti apa yang guru yang menjelaskan. Guru bicara apa dia. Kemudian ya anak-anak yang belum bisa bicara ini bisa mengganggu perkembangan bicara juga. Jadi ya jangan dianggap remeh gitu ya, karena efeknya jadi panjang gitu. Tidak sekedar tidak mendengar, tapi nanti perkembangan bicaranya, kemudian kemampuan belajarnya jadi terganggu, prestasi belajar akhirnya menurun, kan jadi potensi anak ini akan jadi berkurang gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa segera datang ya alat benar-benar untuk screening pendengaran pada anak-anak ya. Mudah-mudahan nanti segera ada di rumah sakit Cicalengka. Mudah-mudahan dok semakin lengkap lagi alatnya ya, biar kita bisa mendeteksi sedini mungkin ya dok, tentang gangguan pendengaran pada semua usia. Semua usia ya. Kemudian ini untuk mencegah ini kan, kemudian tadi sudah ya kotoran telinga, congek, tuli akibat bising pada usia. Nah ini kemudian tuli sejak lahir nih Bu, yang belum saya jelaskan itu. Silakan dok. Untuk tuli sejak lahir ini jadi ketulian itu karena dari awal pembentukan saraf pendengarannya ya, biasanya penyebabnya itu dari terjadi mulai kehamilan. Kehamilan terutama pada trimester pertama. Endogen eksogen itu ya dok, pasti hamil usia 4 minggu awal trimester pertama ya, itu yang paling krusial untuk bisa menjadi nantinya infeksi ya pada ibu hamil. Makanya pada ibu hamil sebaiknya diperiksakan TORS itu ya, untuk mencegah supaya tidak terjadi infeksi pada janin. Karena kalau pembentukannya sudah terganggu ya itu karena TORS itu dok? Bisa, misalnya karena campak atau sitomegalovirus ataupun herpes atau sifilis ya, penyakit-penyakit pada jadi baiknya kan kalau udah kejadian kita sangat menyayangkan sekali. Sangat menyayangkan. Jadi sebaiknya itu pencegahannya sebelum hamil, begitu di screening dulu. Jadi sebelum hamil kita memang harus dalam keadaan sehat, dan sewaktu awal kehamilan atau pada masa pembentukan organ, ibu hamil sebaiknya memang menjaga kesehatannya supaya tidak terinfeksi penyakit-penyakit tersebut yang mungkin nanti bisa mengganggu perkembangan janinnya. Kalau nyesel udah terjadi kan nggak ada gunanya ya dok. Jadi memang dari gangguan pendengaran ini kita jadi bisa lebih banyak, lebih luas ya, karena gangguan dengar ini tidak hanya telinga masalahnya ternyata, tapi ya sangat luas gitu. Betul dok. Nah kalau udah gitu gimana dok? Itu kita tahu kalau misalkan udah kejadian nih dok ya, sebagai ibu misalkan untuk mendeteksi anak ini ada gangguan pendengaran, jangan sampai terlalu berlarut-larut gitu, jadi cepat kelihatan dari awal. Itu bagaimana dok cara melihatnya? Biasanya dari bayi itu ada pemeriksaan OAE ya,
atau acoustic emission pada bayi-bayi yang baru lahir. Nanti dari situ akan dilihat apakah ada kemungkinan gangguan dengar ada atau tidak. Apabila ada, biasanya kita sarankan untuk tes yang lebih spesifik ya, seperti BRA. Nanti kalau misalnya memang terjadi gangguan dengar pada si bayi ini, kita harus intervensi dari dini gitu. Apabila masih memungkinkan untuk memakai alat bantu dengar dari awal sehingga tidak mengganggu perkembangan bicaranya. Jadi memang sebaiknya dideteksi dari awal, diperiksakan saja ke dokter THT. Nanti dokter THT akan menilai dari telinganya apakah ini memang kemungkinan kelainan pendengarannya karena tidak meminta. Nanti diberikan rekomendasi untuk pemeriksaan pendengaran tersebut. Tapi biasanya dok ketahuannya udah tahu udah besar karena belum bisa bicara ya dok biasanya. Iya, jadi jangan nunggu anak ya, makanya tadi ya pada bayi-bayi apabila tidak merespon suara, nah itu dikepok-kepok biasanya. Iya, gitu ya. Respon, kemudian Atau dipanggil diam aja gitu. Itu, ya atau misalnya dia bicaranya suara tidak ada kata-kata yang jelas, itu sebaiknya mungkin juga, atau dia terlambat bicara sih terutama sebelum itu. Sebaiknya diperiksakan. Apalagi ibunya waktu hamilnya punya sakit, sempat terinfeksi sakit. Campak kayak gitu ya dok. Demam, mungkin demam bisa banyak penyebabnya. Iya, sebaiknya diperiksakan saja. Gitu. Apalagi misalnya si adanya misalnya ya perkembangan terhadap suaranya kurang, sebaiknya ya diperiksakan nanti biar diperiksa lebih lanjut apakah memang ada gangguan dengar atau tidak. Kalau misalnya ada, kita bisa intervensi dari awal sehingga ya tidak mengganggu perkembangan tumbuh kembang yang lainnya, terutama proses bicaranya. Iya. Buat anak-anak tercinta kita ya dok ya, harus lebih care atau lebih, karena tema hari pendengaran sekarang itu apa dok? Peduli untuk pendengaran bagi semua ya dok. Jadi kita harus emang selalu lebih peduli terhadap pendengaran kita ataupun pendengaran keluarga kita. Apabila keluarga kita masih belum dewasa ya dok ya, berarti kan harus orang tuanya yang lebih mempedulikan tentang perkembangan pendengarannya. Para wargi sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, karena tidak ada lagi yang bertanya dok, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, juga bagi Dokter Riri menjadi ladang ibadah buat kita semua dok. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, sukses selalu dok. Terima kasih kepada para wargi sekalian, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam episode biduan selanjutnya. Saya Yusrini bersama Dokter Riri bersama kru dari PKRS RSUD Cicalengka mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.